Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dalam rangka mewujudkan target herd immunity di Indonesia, pemerintah mewajibkan percepatan vaksinasi massal di seluruh wilayah. Di ibu kota, pemerintah pusat menargetkan akhir Agustus setidaknya 70% warga sudah menerima vaksinasi. Dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di tingkat pusat, daerah, Kepolisian Republik Indonesia hingga Tentara Nasional Indonesia untuk mengoptimalkan sentra vaksinasi massal bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity bagi masyarakat. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemberian vaksin COVID-19 wajib diberikan kepada 70% dari total populasi penduduk secara global. Untuk wilayah ibu kota, Presiden Joko Widodo menargetkan hingga akhir Agustus program vaksinasi wajib mencapai 7,5 juta jiwa, dengan capaian sehari mencapai 100.000 jiwa. Konsistensi menjadi kunci utama dalam merealisasikan target kekebalan komunal atau herd immunity. Ketersediaan tenaga kesehatan dan vaksinator juga perlu disesuaikan dalam mengimbangi animo masyarakat mengunjungi sentra vaksinasi. Yang perlu dicatat adalah jangan sampai target herd immunity yang dicanangkan mengganggu pasokan vaksin di wilayah lain yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah. Ya, untuk membahas lebih lanjut upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung proses percepatan vaksinasi demi mewujudkan herd immunity dan apakah herd immunity di Indonesia bisa dapat segera dicapai, kita akan membahasnya bersama Dr. Adip Kumaydi selaku Ketua Tim Mitigasi PBID dan Ketua Terpilih PBID. Selamat pagi Dr. Adip, apa kabar dokter? Selamat pagi Mas Hendro, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dr. Adip, saat ini Presiden Jokowi menargetkan 1 juta vaksin dalam 1 hari di bulan Juli mendatang. Namun di bulan Juni ini Presiden menargetkan di DKI Jakarta 100.000 vaksin dalam 1 hari. Lalu pelaksanaannya sejauh ini seperti apa? Dr. Adip, apakah sudah mencapai target? Ya, kalau memang ini percepatan terkait dengan vaksinasi memang sedang diusahakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat bekerjasama juga dengan pemerintah daerah. Kemudian pada saat kita bicara sekarang cakupan vaksinasi, memang sampai sekarang kita masih jauh dari target untuk cakupan vaksinasi, sehingga upaya-upaya yang sekarang dilakukan adalah upaya untuk peningkatan. Jadi target yang disampaikan Presiden saya kira itu target yang harus dicapai segera, karena kita ingin segera membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas di Indonesia. Tapi sekali lagi problemnya tentunya perlu kita segera selesaikan. Yang pertama adalah problem terkait dengan ketersediaan vaksin itu sendiri. Kemudian yang kedua problem terkait dengan distribusi. Dan kita tahu bahwa cakupan vaksinasi memang masih terkonsentrasi di Jawa, tapi di wilayah-wilayah di luar Jawa masih kurang cakupan vaksinasinya. Kemudian yang keempat, salah satunya adalah peran daripada SDM sebagai vaksinator. Dan kita tahu bahwa SDM untuk vaksinator adalah teman-teman kami di lapangan yang saat ini sedang berjibaku untuk menangani dalam penanganan treatment, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di rumah sakit. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi jumlah vaksin dan mungkin tenaga medis juga saat ini masih terkendala ya karena mengingat Presiden Jokowi menargetkan 1 juta vaksin dalam 1 hari di bulan Juli mendatang dengan target Agustus minimal Jakarta sudah mencapai 7,5 juta warganya yang sudah divaksinasi dan mencapai kekebalan tubuh atau herd immunity. Namun di satu sisi, Dr. Adip, kalau kita melihat kondisi kita saat ini, di mana Jakarta itu peningkatan angka kasusnya yang tertinggi di Indonesia 3.000 sampai 5.000 kasus dalam 1 hari. Lalu pertanyaannya Dr. Adip, dengan target yang cukup tinggi 1 juta vaksin dalam 1 hari, apakah bisa dicapai mengingat tenaga medis saat ini juga banyak yang sedang menangani pasien-pasien COVID-19, Dr. Adip? Ya, jadi kondisi di lapangan saat ini perlu dipahami bahwa jumlah pasien yang menumpuk di rumah sakit itu juga terjadi pada puskesmas. Artinya teman-teman puskesmas yang selama ini juga diperbantukan untuk menjadi vaksinator, mereka juga saat ini mendapatkan tugas yang cukup berat juga di dalam penanganan treatment ya di UGD puskesmas maupun dirawat inap di puskesmas. Satu sisi yang lain tentunya memang kita saya melihat melibatkan
semua unsur, ya baik itu dari swasta ataupun BUMN untuk percepatan vaksinasi ini untuk di Jakarta. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa saat ini dengan kondisi kenaikan kasus yang ini lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dari bulan Januari, maka kita akan membutuhkan SDM yang luar biasa sebenarnya. Itu untuk di Jakarta, belum juga untuk di daerah-daerah yang lain yang juga kondisinya sama dengan adanya lonjakan peningkatan kasusnya. Jadi saat ini nakes atau vaksinator ini juga masih minim ya jumlahnya, Dokter Adib? Ya, jadi memang saat ini kalau yang bertugas di Puskesmas tentunya sulit untuk kemudian diandalkan untuk menjadi vaksinator karena mereka juga terbebani dengan pelayanan saat ini dan penanganan COVID. Kemudian yang bisa dimaksimalkan tentunya adalah di luar dokter-dokter atau tenaga medis, tenaga kesehatan yang tidak ada di dalam fasilitas kesehatan. Yang itu kemudian bisa diberdayakan untuk menjadi vaksinator. Jadi memang harus ada mapping, pembagian SDM, supaya ada target vaksinator yang bisa tercapai, tapi kemudian ada juga pelayanan yang juga jangan sampai terbengkalai. Dan perlu kami sampaikan juga kondisi nakes saat ini, karena sebagian juga karena ada kenaikan kasus, sehingga paparan juga tinggi, ada yang positif, kemudian dia harus melakukan isolasi mandiri atau dirawat, itu juga membutuhkan SDM untuk disubstitusi oleh SDM yang lain. Jadi ini perlu menjadi perhatian untuk benar-benar kita menghitung mapping untuk upaya-upaya target-target ini bisa tercapai. Baik. Kalau kita melihat vaksinasi ini kayaknya hanya masif dilakukan di titik-titik tertentu secara parsial. Sementara untuk herd immunity ini harusnya dilakukannya secara luas gitu, secara global. Bagaimana Dokter Adib melihat kondisi kita saat ini? Tanggapan Dokter Adib bagaimana? Ya, memang target herd immunity secara artifisial dengan vaksinasi ini memang upaya yang harus dilakukan. Tapi kita tahu bahwa dengan kondisi saat ini, di saat juga kenaikan kasus yang tinggi saat ini, itu menjadi satu permasalahan dan beban. Dan sekali lagi memang saat ini ya, kalau bisa dikatakan kondisinya adalah dengan resiko paparan yang tinggi. Bahkan ada satu referensi yang disampaikan salah satu epidemiolog mengatakan bahwa 1 dari 2 orang di DKI Jakarta itu terpapar, karena positif rate-nya di DKI ini cukup tinggi, lebih dari 50%. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kondisi yang harus diperhatikan, dan bukan tidak mungkin sebenarnya OTG ini cukup banyak dan herd immunity alamiah natural karena mereka sudah terpapar, mungkin juga sudah terjadi di Jakarta. Dan ini yang saya kira yang perlu kita waspadai, kita konsentrasikan adalah bagaimana upaya penguatan treatment, penguatan fasilitas kesehatan dengan kebutuhan alat kesehatan, kebutuhan SDM-nya, kebutuhan obat, dan juga kebutuhan tempat perawatan ini menjadi penting juga untuk saat ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada banyak source yang harus dipenuhi untuk melakukan secara masif dan secara global. Lalu untuk daerah-daerah yang terluar atau terpencil, daerah-daerah 3T itu sejauh ini bagaimana proses vaksinasi di daerah-daerah tersebut, Dr. Adib? Ya, jadi kalau melihat laporan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, memang vaksinasi saat ini lebih terkonsentrasi pada kota-kota besar karena resource yang memang bisa dimaksimalkan. Tapi pada saat kemudian kita bicara yang secara geografis, jadi di Indonesia ini memang menjadi satu kendala karena kita negara kepulauan dengan kondisi geografis yang tentunya akan mempengaruhi distribusi daripada vaksin itu sendiri. Satu sisi juga di tempat-tempat terpencil di situ juga kita dalam kendala kondisi yang kekurangan SDM. Jadi ini yang kemudian menjadi satu upaya yang harus kita lakukan untuk kemudian herd immunity ini bisa dibuat pola, dikonsentrasikan, bukan hanya konsentrasi pada pembagian umur saja, tapi juga dikonsentrasikan di wilayah. Nah, inilah kemudian perlu ada upaya mapping untuk kemudian di wilayah-wilayah yang saat ini terkonsentrasi dengan jumlah kasus yang tinggi, kemudian di wilayah yang itu memang rendah, sehingga upaya-upaya di dalam target percepatan vaksin ini tidak hanya kita bisa mengatakan bahwa semua harus tercapai dalam satu waktu. Tapi sekali lagi, ada kendala-kendala geografis juga yang terjadi di Indonesia yang ini berbeda dengan negara-negara yang lain. Jadi menjadi kesulitan tersendiri juga bagi kita untuk melakukan upaya percepatan vaksinasi ini. Baik, dokter, kita akan melanjutkan perbincangan menarik ini, namun usai jeda ya, dok.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.